Video kali ini merupakan sambungan dari video sebelumnya yang menjelaskan secara hipotetik tentang proses kehancuran kaum Ad. Dalam video ini akan mendeskripsikan hipotesis kehancuran generasi penerus kaum Ad, yaitu kaum Samud sebagai generasi kedua kaum Ad yang mana mereka selamat dari azab angin Samun, karena mereka sedang berada jauh di luar wilayah kaum Ad ketika angin Samun meluluhlantakkan wilayah kaum Ad. Kaum Samud telah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 26 kali, diantaranya pada surah Al-Fajr ayat 9, yang terjemahannya, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Surah Asy-Syu'ara ayat 146-149, yang terjemahannya, adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-tanaman, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Surah Al-A'raf ayat 74, yang terjemahannya, kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Perspektif dari ayat-ayat di atas, yaitu eksistensi dari sebuah kaum bernama Samud di masa lampau yang memiliki keahlian mengelola batuan di sebuah lembah yang memiliki permukaan gunung dan bukit berbatu. Lembah tersebut berada di Jazirah Arab yang sekarang dikenal dengan sebutan Madain Saleh. Di lembah tempat tinggal kaum Samud dahulunya merupakan kawasan yang subur, terdapat kebun dan mata air. Hal ini menjadi alasan kaum Samud berdomisili di tempat tersebut. Lembah dengan bukit berbatu dipilih kaum Samud karena kemungkinan mereka menyadari bencana angin Samun yang menghancurkan pendahulu mereka kaum Ad. Dengan tinggal di wilayah lembah berbatu, maka secara umum akan terlindungi dari terjangan angin topan. Selain itu kaum Samud memiliki keahlian dalam bidang arsitektur yang mana mampu membuat istana-istana besar dan menjadikan bukit-bukit batu di sekitarnya untuk dijadikan tempat tinggal, dengan cara memahat gunung dan bukit batu dengan presisi sehingga tertulis dalam Al-Quran mereka para pemahat yang rajin, dapat dikatakan kaum Samud pada masanya sudah menjadi sebuah peradaban yang maju. Dirangkum dari beberapa referensi, Nabi yang diutus untuk mengajarkan agama Tauhid kepada kaum Samud, yaitu Nabi Soleh, dengan silsilahnya Soleh bin Ubaid bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Madain Saleh berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Merupakan sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Arab Saudi. Madain Saleh dahulu pertama dihuni oleh kaum Samud, dilanjutkan kaum Nabatean. Profesor di Departemen Arkeologi Universitas Raja Saud, Ahmad Mohamed Al-Aboudi menuturkan, kaum pertama yang menempati Al-Ula adalah Samud, baru disusul oleh Nabatean. Al-Aboudi sendiri telah menghabiskan waktu 14 tahun untuk meneliti situs tersebut. Kaum Nabatean menempati Madain Saleh pada tahun 106 Masehi. Kaum Samud hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Madain Saleh dikenal dengan sebutan Al-Hijr atau Bukit Berbatu. Di Madain Saleh banyak ditemukan bangunan-bangunan yang berasal dari hasil pahatan pada gunung dan bukit batu-batu besar. Gunung dan bukit tersebut dipahat menjadi bentuk rumah dengan arsitektur yang indah. Menurut para arkeolog, konstruksi di bukit batu seperti yang terlihat di tempat itu bukanlah pekerjaan orang biasa karena untuk saat ini saja, perlu menggunakan mesin yang kuat untuk melakukannya. Kaum Samud sepertinya mewarisi kemampuan kaum Ad dalam hal mengelola sumber daya alam dan kreativitas bidang konstruksi bangunan, bahkan mereka sepertinya memiliki kompetensi yang lebih baik dibanding pendahulunya. Dengan berdomisili di Al-Hijr maka menuntut mereka berpikir lebih kreatif dan inovatif sehingga gunung dan bukit batu tersebut dapat dijadikan sebagai tempat tinggal permanen dan kaum Samud mampu melakukan hal itu. Memahat bukit-bukit batu untuk dijadikan tempat tinggal yang memiliki nilai estetika yang sangat indah dan presisi, pastinya membutuhkan kompetensi tingkat tinggi, didukung tenaga ahli pahat yang terampil dan peralatan penunjang pekerjaan yang stabil serta harus memiliki prosedur khusus untuk membentuk bukit batu menjadi tempat tinggal yang estetik dengan waktu proses pembuatan yang efektif. Pertanyaannya berapa lama proses konstruksi rumah kaum Samud? Tidak ada yang tahu pasti tentang hal itu, yang jelas para ahli pahat konstruksi batu kaum Samud tentunya memiliki prosedur dalam pembuatan konstruksi rumah pahat mereka. Perkiraan estimatif prosedur proses pembuatan rumah pahat gua batu kaum Samud, yaitu: pertama, menentukan titik lokasi. Mungkin saja kaum Samud menggunakan kriteria tertentu, seperti pintu atau bagian depan rumah pahat gua batu mereka harus membelakangi jalur angin yang sering terjadi pada masa tersebut. Kedua, proses pelaksanaan konstruksi, sangat mungkin dilakukan dengan pola kerjasama tim oleh para ahli konstruksi pahat batu serta para pembantunya, hal ini untuk menekan waktu proses konstruksi. Adapun dalam prosedur pelaksanaan konstruksi rumah pahat,
kemungkinan mereka menggunakan penyiraman parsial cairan asam pada permukaan batu yang akan dipahat. Kenapa cairan asam digunakan? Sangat mungkin bencana angin samun yang menimpa para pendahulu mereka, yaitu kaum Ad telah mereka pelajari. Kontaminan asam yang kuat dalam angin samun mampu menghancurkan bangunan kaum Ad menjadi serbuk. Cairan asam pada intinya mampu melarutkan dalam arti mengurangi kekerasan batu. Asam kuat tentunya digunakan untuk melunakkan batu-batu yang sangat keras seperti batu jenis andesit. Sementara batu-batu permukaan yang berada di sekitar gurun pasir seperti batu Al-Nasla merupakan jenis batu pasir yang tingkat kekerasannya tidak sekeras batu andesit. Batu-batu di sekitar Madain Soleh dapat dikategorikan dalam jenis batu pasir, sehingga cairan asam lemah sepertinya mampu melembekkan permukaan batu-batu tersebut. Kaum Samud diperkirakan menggunakan cairan asam cuka untuk menurunkan kekerasan permukaan batu-batu di Madain Saleh. Asam cuka digunakan karena proses pembuatannya tidak rumit dan tidak memerlukan alat yang canggih, seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa kaum Samud memiliki perkebunan pada masanya, yang kemungkinan besar menghasilkan buah-buahan seperti buah tin atau buah lainnya. Buah tin kemungkinan menjadi bahan utama pembuatan asam cuka oleh kaum Samud. Sebelum penggunaan asam cuka pada proses pemahatan batu, terlebih dahulu mereka melakukan pemanasan dengan pembakaran di atas permukaan batu. Metode pembakaran batu lazim digunakan oleh tukang batu tradisional untuk menghancurkan atau membelah batu. Sehingga urutan prosesnya, pertama permukaan batu dipanaskan menggunakan pembakaran api. Kemudian disiram oleh asam cuka dalam jumlah tertentu di mana dalam kondisi panas unsur kimia pada permukaan batu akan bersifat lebih reaktif dengan unsur asam sehingga terbentuk senyawa kristal tertentu yang mengurangi tingkat kekerasan batu dan dibiarkan beberapa saat sampai terjadi sedikit perubahan bentuk atau warna pada permukaan batu. Kemudian permukaan batu dipahat kasar pertama kalinya menggunakan peralatan pahat sederhana sampai kedalaman tertentu kemungkinan beberapa sentimeter. Setelah itu permukaan batu yang telah dipahat dipanaskan kembali dengan pembakaran api lalu disiram kembali oleh asam cuka dan dibiarkan beberapa saat sampai terjadi sedikit perubahan bentuk atau warna pada permukaan batu. Kemudian permukaan batu dipahat kasar untuk kedua kalinya menggunakan peralatan pahat sederhana sampai kedalaman tertentu. Hal ini terus dilakukan sampai target kedalaman yang diinginkan yang mungkin harus melakukan penyiraman asam cuka berkali-kali dan pemahatan berkali-kali tergantung target kedalaman yang harus dipotong. Dalam hal ini pembakaran dan penyiraman asam cuka pada permukaan batu dilakukan secara parsial per lapisan yang harus dihilangkan. Setelah tahap proses tersebut selesai dan kedalaman pemotongan batu sesuai target, selanjutnya proses terakhir, yaitu pemahatan halus oleh ahli pahat diiringi proses penghalusan permukaan batu. Dengan prosedur pembakaran dan penyiraman dengan asam cuka maka waktu pelaksanaan konstruksi rumah pahat gua batu dapat dipercepat dalam arti satu konstruksi tidak akan memakan waktu bertahun-tahun. Seperti pendahulu mereka kaum Ad, sebagian besar kaum Samud juga menentang ajaran Tauhid yang dibawa Nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Kaum Samud tetap menyembah berhala dan melanggar syariat Tauhid pada masa itu dengan membunuh unta Nabi Saleh. Konsekuensi dari sebuah penentangan menyebabkan kaum Samud dimusnahkan dari muka bumi, seperti diinformasikan dalam Al-Quran, diantaranya surah Hud ayat 65, yang terjemahannya, mereka membunuh unta itu, maka berkata Saleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Surah Al-Haqqah ayat 5, yang terjemahannya, adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Surah Al-A'raf ayat 78, yang terjemahannya, karena itu mereka ditimpa gempa bumi, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Surah Al-Hijr ayat 82, yang terjemahannya, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Surah Hud ayat 67-68, yang terjemahannya, dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Surah Fusilat ayat 17, yang terjemahannya, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan daripada petunjuk, maka mereka disambar petir asap yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Sebelum kaum Samud dimusnahkan, mereka diberi tenggang waktu selama 3 hari, hal ini untuk memberi kesempatan mereka bertaubat, namun mereka tidak melakukannya.